Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Zulkarnain dari kelas 1D, Prodi D4 Manajemen Bisnis Pariwisata. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang orasi Pancasila. Setiap tanggal 1 Juni di Indonesia ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Mengapa demikian? Karena Pancasila merupakan dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dirumuskan oleh beberapa tokoh atau pahlawan Indonesia. Selain berpedoman pada agamanya, masyarakat Indonesia juga berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 dasar. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana semua masyarakat Indonesia berketuhanan satu sesuai agamanya masing-masing. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana seluruh masyarakat Indonesia diikat atau dituntut untuk menjadi insan yang beradab dan berperilaku adil. Yang ketiga, persatuan Indonesia, di mana seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana seluruh masyarakat Indonesia dipimpin oleh kepala negara, yaitu presiden. Dan kita semua diajarkan untuk menyelesaikan masalah menggunakan cara yang lebih baik, yaitu musyawarah hingga mencapai mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita sebagai insan atau makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, kita berhak mendapatkan hak-hak yang apa sudah menjadi milik kita. Tiap-tiap sila Pancasila mempunyai tempat sendiri yang tidak dapat dipindahkan tata urutannya, tidak dapat digeser-geser atau dibolak-balik sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Istilah Pancasila itu sendiri tidak terdapat dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hanya rumusan silanya yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjiwai pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, dan masing-masing sila Pancasila meliputi dan menjiwai sila lainnya. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal 29. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap warga negara mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama. Sila kedua Pancasila menjiwai alinea pertama pembukaan dan pasal-pasal tentang HAM. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan, atau IPOLEK, Sosbud, dan Hankamnas. Sila ketiga menjiwai alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal tentang budaya, bendera, bahasa, dan lambang negara. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti bahwa Indonesia menganut dua macam demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Sila keempat menjiwai alinea keempat tentang kedaulatan rakyat dan pasal tentang kebebasan berpendapat dan berserikat. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Sila kelima menjiwai alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, dan pasal-pasal tentang perekonomian dan kesejahteraan. Sebelum membahas nilai, perlu kita pahami perbedaan nilai norma dan moral. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mengamalkan Pancasila. Pendekatan untuk pengamalan Pancasila melalui 3 aspek, yaitu pendekatan historis atau sejarah, untuk mengetahui proses tumbuhnya dan melembaganya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Pendekatan yuridis konstitusional, untuk mengetahui segi-segi hukum ketatanegaraan dari Pancasila. Pendekatan filosofis, untuk penerapan metode ilmu filsafat dalam mempelajari nilai-nilai Pancasila. Di samping sebagai pandangan hidup dan dasar negara,
Pancasila memiliki 6 peranan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang menurut teori von Savigny, setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut Volksgeist. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, baik tertulis sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar maupun tidak tertulis. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mengamalkan Pancasila. Pada hakikatnya, pengamalan Pancasila meliputi pengamalan sebagai pandangan hidup dan pengamalan sebagai dasar negara. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup dikenal sebagai pengamalan secara subjektif, yaitu pengamalan dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai Pancasila. Sila pertama, yaitu nilai religius, diamalkan dengan mempercayai adanya Tuhan dan saling menghormati antar pemeluk agama. Sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan, diamalkan dengan menempatkan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabat dan hak asasinya. Sila ketiga, yaitu nilai persatuan, diamalkan dengan mencintai tanah air dan bangsa dan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat, yaitu nilai kerakyatan, diamalkan dengan menjunjung tinggi asas kerakyatan. Sila kelima, yaitu nilai keadilan sosial, diamalkan dengan menumbuhkan sikap hidup tolong-menolong, kekeluargaan, dan gotong royong. Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara disebut juga pengamalan secara objektif, yaitu pengamalan Pancasila dalam kehidupan ketatanegaraan yang terdiri dari pengamalan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pengamalan Pancasila dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara kesatuan, negara yang mewujudkan keadilan sosial, negara berkedaulatan rakyat, dan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan pengamalan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 adalah bentuk susunan dan sistem pemerintahan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Hakikat dan sifat negara kita identik dengan hakikat dan sifat-sifat manusia Indonesia. Ialah sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial dalam satu kesatuan yang disebut monodualistis. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mengamankan Pancasila dari ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti paham komunisme maupun liberalisme. Pada akhirnya, sebagai bangsa Indonesia, kita wajib menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila. Menghayati nilai dan peranannya, mengamalkannya sebagai pandangan hidup dan dasar negara, serta mengamankannya dari gangguan ideologis. Sekian video orasi Pancasila dari saya. Semoga dengan adanya video ini, kita sebagai masyarakat Indonesia dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan cara yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.